Selamat pagi, para pendengar Sapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kehidupan hari ini, kita mendekatkan diri ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Bijaksana, pagi ini kami bertelut di hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih atas berkat kehidupan yang selalu Kau anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Oleh karena itu, kami rindu mengawali kehidupan hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Tolong berikanlah hikmat kepada kami, agar dapat memahami kehendak-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu ini, yaitu pertobatan, maka judul resapi pagi ini adalah Momentum Prima, bertemunya panggilan Tuhan dengan kepekaan iman manusia. Adapun nats Alkitab yang kita baca terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, yaitu kisah si anak yang hilang. Tetapi saya hanya akan membaca dari ayat 17 sampai dengan 20 yang tertulis demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, secara sekilas kita semua sudah sangat hafal cerita tentang anak yang hilang, di mana si bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya dan pergi berfoya-foya hingga hartanya habis, dan akhirnya ia sadar dan kembali kepada bapaknya. Walaupun begitu, mari kita renungkan ayat-ayat ini secara lebih mendalam untuk mendapatkan harta surgawi yang terpendam di dalamnya. Pada ayat 17 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Kalimat menyadari keadaannya dalam ayat ini menunjukkan terjadinya proses penyadaran diri yang melukiskan bertemunya antara panggilan Tuhan dengan iman si anak bungsu. Jadi, melalui penderitaan hidupnya, Tuhan berkenan memanggil si bungsu kembali kepada bapaknya. Peristiwa ajaib inilah yang sering disebut momentum prima, saat yang langka, sebuah pengalaman hidup manusia berjumpa dengan Tuhan. Lalu ayat 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Nah, ayat ini si anak bungsu tadi, Bapak Ibu, si anak bungsu tadi menyadari kesalahannya dan mengakui dosanya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa si bungsu merespon dengan benar panggilan Tuhan
dalam hidupnya. Sedangkan ayat 20 Bapak Ibu tertulis, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, si anak bungsu benar-benar action, nyata pergi menghadap ayahnya dan mengakui kesalahannya. Ini sungguh keberanian, mengambil keputusan dan risiko yang luar biasa hebat. Karena begitu banyak orang biasanya setelah merenungkan sesuatu tentang hidup ini, kemudian tidak merencanakan actionnya. Saya ulangi, setelah merenungkan, kemudian seharusnya merencanakan actionnya. Tetapi ternyata rencana itu tidak pernah dilakukannya. Jadi rencana itu berhenti hanya di dalam rencana saja. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebagai dampak dari keberanian pertobatan di atas, di akhir cerita disebutkan bahwa ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah hadiah proses pemulihan harkat dan martabat manusia setelah ia bertobat. Saudaraku yang terkasih, lalu hikmat surgawi apa yang dapat kita petik melalui uraian kisah ini? Proses penyadaran diri itu terjadi karena si anak bungsu merespon dengan benar panggilan Allah. Saya ulangi, merespon dengan benar panggilan Allah dalam hidupnya. Jadi saat stimulus, dalam hal ini panggilan Allah, bertemu dengan respon yang benar oleh si anak bungsu ini, maka terjadilah momentum prima, yaitu saat yang langka, bertemunya manusia dengan Tuhan. Manusia dapat merasakan hadirat Allah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengalami hidup bersama Tuhan dan merasakan hadiratnya adalah momentum yang utama dalam kehidupan kekristenan kita. Kitab suci kita adalah tulisan tentang pengalaman hidup bersama Tuhan yang dialami oleh para nabi dan rasul-rasulnya. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita yang serba sulit sekarang ini, begitu banyak masalah dan beban menghimpit kita. Tanpa kita sadari, saya ulangi, tanpa kita sadari, sebenarnya hadirat Allah itu turun atas kita. Panggilan Allah itu menyapa kita. Pertolongan Allah itu selalu berkarya dalam hidup kita. Tetapi yang terjadi sering, momentum prima kebersamaan kita dengan Allah itu tidak kita respon dengan benar, dengan cepat. Mengapa? Yaitu karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sering fokus hanya pada sakit penyakit kita. Kita terlalu dikuasai oleh kesedihan memikirkan rumah tangga kita. Kita sering terjebak dengan rutinitas hidup. Maka yang terjadi adalah kita gagal bertemu dengan Tuhan. Kita gagal merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Contoh nyata Bapak Ibu. Ketika kita sakit, maka yang kita rasakan dan selalu kita ceritakan kepada semua orang justru tentang sakit penyakit kita. Dan bukan bagaimana kebersamaan kita dengan Tuhan saat melewati masa sakit itu. Ada contoh lain. Ketika kita mengalami tekanan pandemik,
COVID-19 yang kita rasakan dan ceritakan kepada semua orang adalah penderitaan dan tangis air mata karena tekanan COVID itu. Dan bukan bagaimana Allah turut campur tangan dan berkarya dalam menuntun dan melindungi kita saat menghadapi COVID-19 itu. Padahal justru momentum-momentum prima saat Tuhan menolong kita, menguatkan kita, memanggil kita di saat-saat yang berat. Itu adalah sangat bermanfaat untuk menguatkan iman kita. Mengenai siapakah Allah kita itu? Allah yang benar-benar ada dan selalu berkarya nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tingkatkan kepekaan iman kita dan merespon dengan benar panggilan, sapaan, dan pertolongan Allah yang selalu dicurahkan kepada kita, karena justru itulah sumber kekuatan hidup kita. Gusti tansah berkahi. Amin.